Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulistyo dari channel Jakarta IT Solution. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produk terbaru dari Jakarta IT Solution tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk jasa servis reparasi. Bisa HP, bisa laptop, bisa tas, bisa sepatu dan lain-lain. Nah, seperti ini tampilan halaman depannya. Terus kita langsung buat aja buat transaksi ya. Data pengerjaannya itu dipilih, ada servis AC, HP, laptop, tas dan sebagainya sesuai dengan bisnis yang dijalanin di situ. Ya, kalau pakai AC, HP, laptop, tas dan sebagainya itu bisa. Nah, pengerjaan ini itu dipilih. Itu bisa ditambah di sini. Caranya daftar harga pengerjaan. Nah, ini dia nih. Nah, nanti diisi sendiri bisa. Terus kemudian cari spare part. Cari spare part ini inventory barang ya, fisik, ada baterai, kabel, LCD dan lain-lain. Nah, resleting misalkan jika untuk tas. Nah, terus langsung aja ya kita buat transaksi. Kita pilih pengerjaan misalkan servis HP misalkan ya. Contoh aja ini. Nah, terus kuantitinya berapa, harga servisnya berapa. Jika ada spare part bisa ditambahkan di sini. Nah, kita contoh ya, misalkan ini servis HP 100.000. Bayarnya pakai uang cash, terus bisa dibayar bayarnya pakai uang cash, edisi, kartu kredit, QRIS, transfer BCA, transfer mandiri dan lainnya bisa ditambahkan. Jenis bayar di setting. Nah, terus di menu setting ya, maksudnya di sini nih, menu setting jenis pembayaran. Nah, itu ini bisa ditambahkan sendiri. Oke, kembali lagi ke tadi. Terus ini mau dibayar langsung atau DP dulu bisa. Kalau 0 juga bisa, nanti disimpan, nanti berarti pada pelunasan pada waktu pengambilan dilunasin. Misalkan ini contoh kita langsung lunas ya. Klik tombol pas biar langsung angkanya sesuai. Terus ini servisnya. Nah, dipilih lagi nih, HP, laptop, sepatu, tas dan lain-lain sesuai yang ada di situ. Nah, terus ada mereknya, diisi modelnya, nomor SN, email, warna barang. Ini jika tas nggak perlu pakai gini ya. Ini kan HP biasanya nih. Nah, kalau perlu diinput aja, misalkan kelengkapan, kerusakan, kondisi masuk itu gimana, keterangan atau keluhannya, terus teknisi ini. Nah, teknisi ini didaftar karyawan di sini nih, ya, di user karyawan. Nah, nanti muncul di sini nama teknisinya. Kalau berkurang atau ada penambahan berarti ditambah dulu biar nanti muncul nama teknisinya. Nah, terus nama customer di sini diisi aja. Misalkan Andre, terus nomor handphonenya berapa, misalkan ya. Terus alamatnya. Kalau nggak usah nggak apa-apa. Namanya aja nggak apa-apa kok. Ya, nggak usah handphone nggak apa-apa. Terus langsung aja simpan transaksi. Oke, yakin, simpan, udah selesai. Ya, seperti ini aja. Ya, cetak ke printer. Nah, itu langsung ngeprint. Ya, langsung di print ini, langsung di print. Nah, ini lebar kertas untuk printer ini, ya. Untuk kertas yang di print ini, notanya, nota servis di sini tulisannya itu bisa dipilih di sini nih, menu setting, format nota. Nah, ini dia nih. Ada lebar kertas 5,8 cm yang struk ATM kecil ya, lebarnya kan kecil banget. Terus ada 8 cm. Terus ada lebar kertas A4. Nah, yang lebar kertas A4 itu tadi yang ini tadi yang kita tes di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nanti namanya bisa diganti, alamat sendiri ya. Terus kota dan nomor telepon. Nah, keterangan di sini bisa diganti juga. Nah, kalau mau lihat mau ganti format notanya yang tadi ya, di sini nih, menu setting format nota. Nah, udah selesai. Halaman depan seperti ini ya. Ini rangkuman dari beberapa yang masuk. Nah, yang hari ini itu khusus hari ini tuh masuk apa aja. Nah, seperti itu ya. Terus pembayarannya tuh masuk apa aja. Jika DP berarti masuk juga DP di sini. Nah, seperti itu. Jadi uang masuk itu ada dua, satu dari DP, satu dari pelunasan. Nah, atau pembayaran utuh di depan. Nah, servis masuk. Terus di sini ada juga ada servis pengerjaannya berapa, servis bisa diambil, servis sudah diambil hari ini. Nah, itu dia. Jadi kita bisa tahu barang yang ada di sini yang belum diambil misalkan. Nah, terus servis masuk khusus hari ini tuh berapa. Nah, terus di sini misalkan ada yang belum lunas. Nah, di sini belum lunas, seandainya belum lunas ya. Terus di sini rekap transaksi detail. Sebentar. Tadi kok belum lunas di sini? Dibayar lunas. Oh, sebentar ya. Transaksi belum lunas. Saya rubah dulu ya. Ke sini deh. Bentar, ada kesalahan. Aplikasi jasa servis transaksi belum lunas.
Kita tes dulu. Di sini harusnya ada codingannya yang salah sebentar. Transaksi and status paid sama dengan belum lunas. Ya, coba kita tes lagi ke sini, harusnya hilang ya. Nah, karena transaksinya situ lunas ya. Tadi belum lunas, ada kesalahan coding tadi. Oke, udah bisa. Oh, dia mantap ya. Terus transaksi detailnya apa? Detail itu maksudnya ini ya. Misalkan kita buat transaksi. Nah, kan ada di bawah ini kan ada nomor-nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu detailnya maksudnya. Isinya, isi dari notanya. Terus grup transaksi. Nah, ini yang penting. Grup transaksi ini ada servis masuk. Nah, status servis ini ada servis masuk, proses pengecekan, menunggu spare part ya. Misalkan lagi nunggu dulu tapi udah masuk data servis dari customer. Proses pengerjaan, servis bisa diambil, service sudah diambil, dan cancel. Nah, ini bisa juga ditambahkan di catatan status servis. Nah, jadi misalkan ya, ini kan tadi udah lunas nih, tapi posisinya masih servis masuk. Kita rubah dulu proses pengecekan. Yes. Lihat hasilnya. Nah, ini jadi proses pengecekan. Kita lihat di sini status transaksi. Nah, dia langsung ke sini nih. Tadinya servis masuk, jadi proses pengecekan. Nah, terus proses pengerjaan misalkan ya. Ini hanya contoh aja ya. Di sana disesuaikan aja status servisnya, urut-urutannya. Proses pengerjaan misalkan. Nah, nanti kalau kita klik ke grup transaksi di sini, nah dia prosesnya udah sampai proses pengerjaan. Nah, seperti ini. Terus bisa diambil, udah selesai. Ya udah kita rubah lagi nih. Bisa diambil. Nah, udah selesai misalkan ya. Beberapa jam atau beberapa hari misalkan. Nah, jadi statusnya rekap transaksi ini udah berubah jadi servis bisa diambil. Nah, kalau kita ke home di sini, nah ini ada keterangan di sini servis bisa diambil, berarti udah selesai. Nah, kita bisa ngubungin customer bahwa barangnya ini sudah selesai, atau ya dibiarin aja biar customernya datang sendiri. Udah dijanjikan berapa hari atau berapa jam. Nah, seperti itu ya. Terus di sini juga ada yang grup transaksi ini tadi servis bisa diambil ya. Terus sudah diambil. Nah, misalkan udah diambil sama customer, ya udah ganti lagi kita langsung servis berhasil disimpan dan servis sudah diambil. Kita lihat di sini servis bisa diambil 0, servis sudah diambil untuk hari ini. Nah, itu 1. Nah, seperti itu. Ya mantap ya. Ini wow, keren banget ini. Bisa untuk membantu usaha jasa servis ini. Nah, servisnya apa aja bebas dipilih sesuai dengan usaha di sana. Yang tadi kita sebutin, bisa servis handphone, laptop, tas, AC dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Ini ada menu-menu yang lain ya. Ada data pengerjaan tadi sudah ya, terus spare partnya tadi sudah dijelasin sedikit. Nah, ini juga ada pembelian pembelian nih spare part. Nanti barangnya juga berkurang. Kalau membeli berarti bertambah, kalau tadi dibuat servis transaksi berarti berkurang. Nah, seperti ini ya. Terus lainnya ada pengeluaran biaya supplier dulu. Nah, ini data supplier contoh aja, pengeluaran biaya. Nah, ini biaya-biaya yang dikeluarkan bisa per hari ini, bisa 1 bulan. Nah, seperti itu. Nanti ada tanggalnya. Terus pengeluaran dan pemasukan, contohnya kita masuk hari ini 100.000 ya. Nah, itu dia nih. Oh ya, di sini juga ada data pengerjaan yang misalkan servis AC ini ada komisi untuk teknisi nih. Nah, komisi karyawan maksudnya ya, teknisi karyawan. Nah, kalau seandainya di sana dipakai, bisa dipakai ini. Kalau seandainya servis handphone 100.000 buat komisi karyawan berapa? Nah, itu bisa diatur. Nanti ada datanya, mantap ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia laporan transaksi per tanggal, bisa dilihat, bisa di print, bisa diekspor ke Excel. Oh, nanti kita buatin di sini Excelnya. Iya, ini ada kesalahan. Sebentar, cek dulu. Oh iya, ini nanti diedit, ditambahin lagi. Ini ada yang belum selesai. Oke ya. Mantap ya. Ini ada menu-menu laporan lengkap di sini ya. Kalau ini sih sudah jalan semua ya. Yang lain-lain tinggal tadi ekspornya. Terus komisi grup. Nah, ini juga muncul kalau seandainya
Tadi kan komisinya 0 ya, jadinya tersimpannya jadi 0. Nah, terus ada laporan di sini, yang lain-lain laporan biaya dan laba rugi juga ada di sini. Nih. Nah, pendapatan transaksi 100.000, penjualan barang seandainya tadi ada barang. Udah selesai ya. Keluar laba ruginya. Nah, terus ada karyawan nih, karyawan yang tersimpan di sini ya bisa teknisi, bisa karyawan owner, bisa bagian atau kasir, asisten teknisi misalkan, hanya contoh ya. Nah, ini dia nih. Terus di sini ada juga akses untuk membuka menu, ya, akses yang user yang login. Nah, kalau kasir misalkan hanya transaksi, ya seperti itu. Melihat laporan laba rugi, menu setting biasanya ya lebih tingkatannya lebih tinggi, disesuaikan aja. Dikasih yang karyawan ini misalkan dikasih apa aja aksesnya, ya seperti itu ya. Seperti itu. Terus informasi usaha tadi belum dijelasin juga, ini bisa diganti. Di sini logonya juga bisa diganti. Terus di sini ada yang lain-lain, format nota tadi, pembayaran udah, bagian jabatan karyawan di sini. Terus kategori servis tadi pertama udah, status servis tadi udah. Nah, ini bisa diganti sendiri nih. Ya. Ini udah dipatenin, udah di biar urutannya tepat. Jadi nggak bisa diganti, tapi kalau ganti hubungin saya untuk diganti sesuai urutan di sana ya. Soalnya itu ada kenapa ini nggak diganti, karena di sini kita udah langsung fix mana nih daftar grup transaksi. Nah, ini nih, karena kita udah langsung melihat servis masuk apa, pengecekan apa, menunggu spare part apa, udah langsung dipecah-pecah atau dikelompokkan. Nah, proses pengerjaan servis bisa diambil. Nah, seperti itu urut-urutannya ya. Oke, lanjut lagi. Tadi yang di setting ada kategori biaya. Nah, ini dia. Kalau mau ditambahkan di sana biaya apa, nanti kan ada jenisnya ya. Pada waktu kita membuat biaya. Nah, ini dia nih. Nah, kategorinya. Ya, biaya kontrakan, listrik, operasional dan lain-lain itu bisa ditambahkan sendiri. Terus di menu setting itu ada simbol tabel. Nah, ini dibiarkan aja nggak apa-apa, bisa diganti juga. Terus reset database untuk menghapus semua data. Nah, kalau lagi uji coba, nah di reset aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau datanya udah banyak, udah ini jangan di reset, nanti hilang semua ya, kecuali di backup dulu file database ya. Ini yang login admin sebelah kanan. Nah, terus udah seperti itu aja ya penjelasannya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipakai di tempat usaha Anda tentang servis apa aja di sana. Tapi untuk servis kesakitan hati nggak bisa ya. Oke deh, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.